Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika masih bersama dengan Bu Rizka. Untuk kali ini kita akan membahas latihan soal 1.8. Kalian bisa melihat ini di LKS kalian ya. Ini adalah screenshotnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Untuk yang A, ini saya anggap yang A. Akar 12. Di sini sudah ada cara untuk menyederhanakannya. Nanti akan saya ulangi kembali ya. Nah, untuk yang A, bagaimana cara menyederhanakannya? Jadi begini, maksud dari penyederhanaan ini ya. 12 ini bilangannya cukup besar ya, tapi masih belasan ya. Nah, sebetulnya ini masih bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk bilangan yang lebih kecil. Caranya adalah kita akan mencari faktor-faktor dari 12 ini. Kita nyatakan dalam bentuk perkalian seperti ini. 1 kali 12 ya. Kemudian 2 kali 6. Kemudian 3. Kita urut saja. 3 kali 4. Nah, kemudian 4 kali 3. Dan seterusnya. Ini pasti nanti berulang ini ya. Berulang ke atas ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sama dengan yang di atas ini ya kan. Ya, angkanya cuma dibolak-balik saja. Karena perkalian ini bersifat komutatif, maka yang ini kita tidak usah tulis saja. Nah, yang kita pakai ini saja. Jadi, yang dimaksud dengan faktor dari 12 adalah bilangan-bilangan ini. Apa saja? Nih, 1, 2, 3, 4, jadi semua ini adalah faktor dari 12. Kemudian melanjutkan menyederhanakan bentuk akar ini ya. Nah, kita akan memilih dari ketiga pasangan ini mana yang sekiranya bisa kita akarkan, salah satunya ya. Pasti salah satunya. Kalau dua-duanya maka tidak akan muncul bentuk akar ya. Jadi bentuk akar itu adalah bilangan yang diakarkan, yang mana bilangan itu tidak menghasilkan bilangan bulat. Jadi akarnya ada tapi dalam bentuk pecahan. Kita tidak bisa menemukan hasil bulatnya. Yang kita bisa lakukan adalah menyederhanakannya. Untuk yang bisa diakarkan yang hasilnya bilangan bulat, kita tidak pakai yang ini karena kalau akar 1 ya 1, nanti akar 1 maka hasilnya akan tetap akar 12. Misalkan begini, akar 1 kali 12. Akarnya 1 kan 1 ya kan. Nah, jadi tetap aja nanti 1 kali akar 12 sama dengan akar 12. Tetap kita tidak menyelesaikan apa-apa. Nah, oleh karena itu kita tidak pakai yang itu, kita pakai yang antara 2 dengan 2 kali 6 atau 3 kali 4. Akar 2 bukan bilangan bulat, akar 6 bukan bilangan bulat, akar 3 bukan bilangan bulat. Nah, akar 4 inilah yang bilangan bulat. Maka kita pakai yang ini. Nah, keduanya ini kita taruh di sini. Jadi akar 12 itu sama dengan akar 3 dikali 4. Kalau misalnya kita tulis akar 4 kali 3 apa boleh? Boleh. Ini namanya sifatnya komutatif, tidak apa-apa ya. Seperti yang ada di LKS-mu itu seperti ini, tidak apa-apa. Jadi sama saja ya. Nah, selanjutnya akar 3 kita pisahkan ya. Kemudian akar 3 dikali hasil dari akar 4 2 ya. Akar 3 dikali 2 berarti 2 akar 3. Selesai. Selanjutnya yang B. Yang B ini adalah akar 48. Nah, cara mengerjakannya juga seperti tadi ya. Jadi kita cari dulu faktor-faktor perkalian dari 48. Ini 1 kali 48. 2 kali 24 ya. 3 kali 16 ya. 4 kali 12. 5 tidak bisa. 6 kali 8 dan 8 kali 6 terus berulang ke atas. Ya, coba kita lihat di sini, kita cari pasangan yang ini tidak 1 tadi ya.
yang ini juga tidak, yang ini bisa jadi, yang ini bisa jadi, terus yang ini tidak. Jadi kita bisa pakai dua ini. Kita cari bilangan yang bisa diakarkan yang paling besar. Untuk yang bisa diakarkan di sini 16, yang ini adalah 4. Nah, berarti yang paling besar mana? 16. Maka kita pakai yang ini saja. Kita pakai yang ini. Jadi akar 48 ini sama dengan akar 3 kali 16. Ya, kemudian akar ini kita pisahkan sama seperti tadi ya, kali akar 16. Nah, kemudian akar 3 dikali akar 16 adalah 4. Jadi akar 3 kali 4 adalah sama dengan 4 akar 3. Nah, hasil-hasil ini coba saya tuliskan di sini supaya tidak lupa nanti ya. Hasil di sini saya tuliskan 2 akar 3, yang ini 4 akar 3. Berikutnya adalah yang C. Yang C akar 75. Nah, kita akan mencari faktor-faktornya ya. 1 kali 75. Kemudian 2 tidak bisa dibagi 2. 3 kali 25 ya. Kemudian 5 dikali 15 ya kan. Kemudian 6, 7, 3, 8, 3, begini saja ya. Kita cek ya, yang ini tidak karena 1. Kemudian yang ini bisa jadi karena akar 25 adalah 5. Kemudian yang ini tidak. Nah, jadi sudah pasti di sini bahwa kita pakai yang ini ya. Kita pakai akar 3 kali 25. Kemudian angka selanjutnya adalah kita pisahkan ini sama seperti tadi ya. Mudah saja nih, akar 3 dikali 5. Nah, sehingga akar 3 kali 5 adalah 5 akar. Berikutnya adalah yang D, akar 98. Baiklah, yang D akar 98. 98 itu hasil perkalian dari 1 kali 98, 2 bisa ya, 2 kali 49, kemudian 7 kali berapa? 14 kan. Untuk yang ini tidak, yang ini juga tidak, yang ini ya untuk akar 49. Kita pakai yang ini. Nah, akar 2 kali 49. Berikutnya kita pisahkan akar 2 dikali akar 49 sama dengan akar 2 kali 7. Setelah di sini kita akarkan, di sini akar ini tidak usah ditulis lagi nih. Nah, ini tidak usah ditulis kembali di sini. Gitu karena sudah kita akarkan tadi. Berikutnya hasilnya adalah 7 akar 2 ya. Selanjutnya akar 0,81. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali, ingat ya. Untuk 0,81 bentuk yang seperti ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Karena di belakang koma ini ada 2 angka, maka di sini 100 gitu ya. Contoh lain misalnya 0,521 misalnya. Maka ini bisa kita ubah menjadi 521 per, karena ini ada 1, 2, 3, maka per 1000. Kita lanjut ke sini. Kita ubah 0,81 ini menjadi bentuk seperti ini. Ya, berarti ini sama dengan akar agak besar 81 per 100. Ini sama dengan akar 81 per akar 9 per 10 atau 0,9. Ini 0,9. Berikutnya akar 0,0289. 0,0289 sama dengan 289 per, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti nolnya 4.
Nah, seperti itu. Kita ubah di sini 289 per 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan akar 289 per akar 10.000. 17 per 100. 0,17. Ya, 0,17. Selanjutnya adalah akar 0,0576. Ini berarti langsung saja di sini ya. Akar 576 per 1, 2, 3, 4. Berarti per 10.000 sama dengan akar 576 per akar 10.000. 24 ya, per 100 atau 0,24. 0,24. Kemudian ini akan 0,000016. Akar 16 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta. Sama dengan akar 16 per akar, boleh juga ya, ini 10 pangkat 6 gitu, boleh. Jadi nanti akarnya itu tinggal kita bagi 2 saja nih. Kalau akar itu kita bagi 2 ya, untuk pangkat ya, khusus untuk pangkat. Akar 16 adalah 4. Nah, berarti ini 10 pangkat 3 gitu, atau 4 per 1000. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pecahan desimal 0,004. 0,004 ya. Baiklah, untuk soal selanjutnya adalah ini akar 12 ditambah akar 27. Jadi ini penjumlahan bentuk akar ya. Tidak masalah, tetap kita kerjakan seperti tadi. Akan tetapi di sini bedanya adalah 2 bentuk akar gitu saja. Tidak apa-apa. Bismillah ya. Nah, kalian sudah paham tadi untuk mengubah suatu bentuk akar menjadi lebih sederhana ya. Nah, untuk itu misalkan saya langsung begini, akar 12 itu dari 3 kali 4 bisa ya. Nah, kita cari yang salah satunya bisa diakarkan. Dalam hal ini yang bisa adalah 4. Ditambah akar 27, kita cari. Oh iya, 3 kali 9 ya kan. Yang bisa adalah 9. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi seperti tadi, akar 3 kali akar 4 ditambah akar 3 kali akar 9. Nah, ini sama dengan akar 3 kali 2 ditambah. Jadi ini selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu, bisa dikurung lah ya. Nah, kita selesaikan dulu. Akar 3 kali 3 karena akar 9. Selanjutnya A2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Coba kalian lihat di sini. Yang ada di dalam akar itu sama. Nah, kalau sama ini seperti variabel begitu ya. Jadi misalkan 2x ditambah 3x itu kan hasilnya sama dengan 5x gitu ya. Nah, ini juga sama. Akar 3 sama akar 3. Jadi, kita bisa menjumlahkan bilangan yang ada di depannya, yaitu di sini 2 dengan 3 ya. Untuk akar 3-nya tetap akar 3 ya. Jadi, 2 ditambahkan dengan 3 ini. Nah,
akar 3-nya 1 saja selanjutnya ya. Jadi ini 5 akar 3. Untuk soal setelah ini adalah 10 akar 20 dikurangi akar 45. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini yang akar 20 dengan akar 45. Hubungan antara 10 dengan 20 ini adalah perkalian. Jadi sama dengan 10. Nah, ini akarnya ini kita buat berapa? 4 kali 5 ya. 4 kali 5 dikurangi, kalau 45 itu bilangan kuadrat yang paling besar yang bisa diakarkan adalah 9 ya kan. 9 kali 5 ya, sama dengan 10 kali. Nah, kita pisahkan ini akar 4 kali akar 5. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Dikurangi akar 9 kali akar 5. Sama dengan 10. Akar 4 adalah 2 kali akar 5. Ini dikurangi akar 9 adalah 3 dikali akar 5. 10 dikali 2 adalah 20 kali akar 5 dikurangi 3 kali akar 5. Kemudian 20 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Nah, ini sama seperti tadi caranya. Akar 5 ini seperti variabel gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi angka di depannya. Jadi 20 ini dikurangi 3 akar 5. Hasilnya adalah 17 akar 5. Ini 17 akar 5. Nah, berikutnya adalah 6 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Sama dengan, karena akar 3 ini sudah paling kecil ya, kita hanya akan menyederhanakan akar 48 dan akar 192. Jadi 6 akar 3 tetap ditambah akar 48, 16 kali 3 ya, dikurangi akar 64 dikali 3. Sehingga 6 akar 3 ditambah akar 16 kali akar 3, kita selesaikan dulu, dikurangi akar 64 dikali akar 3 juga, sama dengan 6 akar 3 ditambah akar 16, hasilnya adalah 4 kali akar 3 dikurangi 8 kali akar 3, sama dengan 6 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3, sama dengan, karena ini akar 3 semua bentuk akarnya, maka bilangan yang ada di depan akar ini bisa kita tambah atau kita kurangi ya. Ditambah 4 dikurangi 8. Jadi sesuai dengan operasinya di sini. Akar 3. 6 tambah 4, 10 dikurangi 8, 2 ya. 2 akar 3. Jadi di sini hasilnya adalah 2 akar 3. Ini 5 akar 8 ditambah 4 akar 18 dikurangi 2 akar 32, sama dengan 5 akar 4 kali 2 ditambah 4 akar 9 kali 2 dikurangi 2 akar 16 kali 2, sama dengan 5. Di sini akar 4 langsung ya, kita akarkan hasilnya 2, jadi sisanya tinggal akar 2 ditambah 4
Akar 9 adalah 3, sisa dari dalam akar adalah akar 2, dikurangi 2 kali hasil dari akar 16 adalah 4, sisa di dalam akar adalah 2. Selanjutnya kita kalikan 5 kali 2 10, akar 2, ditambah 12 akar 2, dikurangi 8 akar 2. Bisa langsung kita jumlahkan di sini ya, 10 ditambah 12, 22 dikurangi 8. Hasilnya adalah 14 akar 2. Kita tulis di sini 14 akar 2. Baiklah anak-anak, semoga penjelasan dari saya dapat membantu kalian dalam belajar ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.